Halo? Iya Kak, Oke. Kakak kira suara kakak nggak kedengeran. kedengeran Kak, cuman kecil suaranya Kak. Oh iya, kecil ya. Em, Trian udah nomor berapa? Gimana Kak? Trian udah nomor berapa? Oh, nomor 14. Oke, Hilma? Nomor 11. Oke, berarti kakak kasih waktu 4 menit lagi ya? 3 4 sampai 4 menit lagi, berarti 38. After that, we start the class with Miss Neng Eva.
Yuk teman-teman, ini udah ada satu orang yang kirim ya. Oke, 2 orang, 3 orang. Oke teh. Oh ya, Lauza gimana, aman? Belum Kak, dikit lagi. Oke. Kita tunggu ya. Udah ada 3 orang yang udah ya, Trian, Hilma, sama Nandar. Tinggal Lauza. Semangat. Susah kah soalnya? Nah, nanti dijelasin sama Miss Eva. Tips dan triknya. Konsepnya sih yang penting. Em, siap, alhamdulillah teh Miss Eva semuanya sudah mengirimkan. Kita bisa lanjut, Miss. Oke, terima kasih Kang. Saya izin share screen dulu ya. Siap, Miss. Ada terlihat tidak? Belum teh? Belum? Oh, sudah sekarang. Sudah ada? Sudah teh. Menit. Bentar. Yang tadi soalnya itu soal tupel asli, tupel asli. Iya ya, buat prediksinya itu ada yang mungkin biasanya kan kalian hanya PG ABCD ke bawah gitu, yang titik-titik mengisi titik-titik. Nah kalau yang sekarang itu ada soal yang mencari yang salahnya. Itu biasanya yang trikinya di sana. Sering ketukar. Kita bahas ya. Nah, untuk yang materi sekarang kita akan membahas 3 materi. Ada conjunction, parallel structure, sama artikel kalau nggak salah. Parallel, word form, sama artikel. Jadi 4 ya. Nah, untuk yang pertama itu conjunction. Kalau tidak salah, saya pernah buat juga sih. Ini whiteboard-nya kelihatan nggak? Ada. Kelihatan, Miss. Kelihatan. Ada conjunction. Masih ingat nggak ada berapa tipe atau ada berapa jenis conjunction? Ada banyak. Ada apa aja? Ada yang tahu? Mungkin or, and, nor, Oke. either. Panboys ya. Nah kalau panboys itu masuknya apa?
conjunction apa? Conjunction koordinat. Yang itu teh. Koordinat conjunction itu ada fun boys. Yang kedua, kebalikannya dulu biar gampang. Atau mau yang ini dulu boleh. Korelatif yang ada pasangannya ya. Ada pasangan khusus. Yes. Ada pasangan khusus. Oke, selanjutnya. Yang subordinate conjunction. Subordinate conjunction. Masih ingat ya, masih ada. Subordinate. Oke, nah ini ada 3 ya. Kalau misalkan untuk yang koordinat kan udah tahu mungkin ya. Ini for and that Or. oke, or yet so. Ini udah tahu fungsi masing-masingnya. Misalkan for buat apa, and buat apa, nor buat apa, that buat apa, or buat apa, yet buat apa, so buat apa. Tahu? Saya belum tahu yang for, yang itu kan ada yang for, terus ada juga kalau nggak salah yang to itu perbedaannya gimana. Terus yang yet. Saya izin share screen lagi ya. Ada nih. Nah, kelihatan sama kalian? Ada? Ada nggak? Oke. Nah, ini yang tadi ya, fun boys. For, and, nor, but, or, yet, so. Tadi pertanyaannya for ya. Kalau for itu sama kayak so. Menghubungkan sebab akibat. Ini ada contohnya. I had to clean the floor as a punishment for making a mess. Jadi saya udah membersihkan lantai sebagai hukuman karena udah membuat berantakan. Udah buat balatak kalau bahasa Sundanya mah. Nah, perbedaannya ketika di sini ini juga sama sebab akibat. Kalau yang atas mah saya membersihkan lantai karena saya sudah memberantakinnya gitu. Yang kedua, yang ini yang so, I didn't get enough sleep last night, so I'm so sleepy right now. Nah, kalau yang ini setelah so, perbedaannya tuh lihat ya. Kelihatan nggak? Perbedaannya jelas sekali di sini. Jadi kalau misalkan penggunaannya pakai for, nah kalian di sini tidak membutuhkan sentence yang lengkap, nggak harus ada subjek, predikat, boleh berupa noun phrase aja. Seperti itu, making mess. Making mess. Nah, beda kalau misalkan kalian menggunakannya so. Kalau so itu harus ada subjek sama predikatnya, harus kalimat yang benar. Yang 3 syarat kalimat itu harus dilengkapi semuanya. I am so sleepy right now, seperti itu. Nah, jadi yang sama ini ya sebab akibat. Nah, terus ada lagi nih yang ide-ide, ini ada banyak ya, ada ide sekelas dan sama. Ide sekelas namun berbeda, sama ada ide sekelas namun bertolak belakang. Miss, maksudnya ide sekelas itu apa? Maksudnya itu kalau kalian udah belajar yang word choice, yang adjektif harus sama adjektif, verb harus sama verb, terus yang noun harus sama noun, jadi jangan beda. Ini contohnya maksudnya setara itu. Bentar, saya pakai ini dulu. Nah, di sini ada fishing, hunting. Nggak boleh ketika kalian misalkan I like fish and hunting. Nah, yang satu fish, yang satu hunting tuh nggak boleh karena dia harus sekelas ya. Maksudnya sekelas itu setara antara noun sama noun, verb sama verb dan lain sebagainya.
Jadi kalau misalkan di sini verb ing atau gerund, di sini juga harus sama gerund. Nah, terus yang selanjutnya yang ini, namun berbeda. Ya, kalau yang ini mah kan sama, setara, and, menyetarakan. Tapi yang ini mah berbeda. Jadi saya suka ikan, tapi tidak bisa mancingnya, begitu. Tapi nggak suka kalau mancingnya mah gitu, catch, ambil kan. Ambil ikan biasanya sama pancingan. Seperti itu. Jadi beda. Ini aja, ini mah but, tapi dia harus sama gitu. Like to, di sini ada to lagi, maksudnya satu taraf teh. Nah, aduh susah boleh. Ini yang atas, yang awal kalimat pertama I like to. Nah ini kalau dipanjangin juga I like to eat fish, but I don't like to catch them. Itu bisa, tapi terlalu panjang gitu, masih bisa kita persingkat lagi menjadi I like to eat fish, but not to catch them. Nah ini jadi langsung seperti itu. Karena dia penghubung ya, menghubungkan, jadi nggak sama, nggak perlu ada subjek predikat lagi. Selanjutnya ide sekelas, namun bertolak belakang nih. Kalau yang ini mah kan berbeda. Kalau ini bertolak belakang sekali. It's sunny yet cold. Engkau panas tapi tiris gitu. Apa ya bahasa Indonesianya? Engkau panas, panas tapi dingin. Oke. Panas tapi dingin, seperti itu. Yang harus kalian pahami. Ada perbedaan-perbedaan fungsi dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kata ini. Nah, perbedaan fungsi. Nah, selanjutnya kan udah ya yang ide sekelas. Sekarang ini menghubungkan dua kalimat negatif. Nah, jadi ketika di sini, Miss, kok di sini mah tidak ada nornya, tapi dia negatif. Kok di sini nggak ada notnya? Nah, si notnya itu dia diganti sama nor, disambungkan. Jadi artinya tetap dia tidak suka makan daging, juga tidak suka minum susu. Jadi yang ini juga dia bermaknanya negatif sama, karena ini penghubungannya kalimat negatif. Meskipun di sini tidak ada not, kan ciri dari kalimat negatif itu harus ada not, tapi karena di sini ada nor, jadi nornya itu udah mewakili. Gitu. Nah, terus ini yang terakhir, ini mah menghubungkan dua pilihan sekelas. Nah, ini ya kalau ada kata sekelas-sekelas berarti dia harus sama ya, verb sama verb, noun sama noun, dan lain sebagainya. Do you want to drink tea or coffee? Kan sama-sama itu ya, minuman ya. Jangan sampai drink tea or eat noodle. Nah, kayak gitu. Jadi harus sama. Seperti itu. Oke, ini untuk coordinate conjunction. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Kita pelan-pelan ya, soalnya materinya lumayan banyak. Kalau sudah tidak ada, saya lanjutkan lagi. Kita lihat, saya stop screen yang ini. Saya pindah lagi ke yang materi. Nah, kalau di sini kan singkat sekali ya. Coordinate conjunction and, but, so, or. Segini aja yang dijelasin ya. Kita lihat ya. I need to talk to the manager or assistant manager. Nah, ini setara ya. Pilihan. Nah, berarti betul. He only eats and sleeps. Nah, ini yang disambungkannya. Jadi ketika di sini ada huruf S, di sini juga harus ada huruf S. Harus setara, harus sama. When he takes the vacations. She is not a teacher but a lawyer. Kan ini berbeda. Ide sekelas tapi berbeda. Karena ada but. Oke. Selanjutnya yang kedua di sini itu ada paired. Yang paired itu yang ada pasangannya. Ada pasangannya, both, either, neither, not only, whether. Ini pasangannya di sini. Nah, untuk contohnya saya yang tadi lagi. Contohnya. Nah,
Ini ada contohnya, itu kan kalau misalkan both London and Paris are worth to visit. Jadi langsung gitu. Both itu pasangannya sama and. Jadi nggak boleh both London or. Nggak bisa. Berarti yang salahnya itu yang or. Ini juga sama. Not only, but also. Kalau saya kasih tanda aja. Ada both, ada and, ada not only, ada but also. Oke, yang selanjutnya, it's going to rain. Bring either an umbrella or. Nah, perbedaannya ini hampir sama ya. Ini pilihan kan. Perbedaannya kalau neither itu sama nor, dia bermaknanya negatif. Kalau yang atas dia maknanya positif. Jadi ini bentar lagi mau hujan nih, ayo bawa payung atau jas hujan gitu. Kalau yang bawah pakai saya tidak bisa baca atau nulis. Meskipun di sini tidak ada not ya, sama berarti kayak yang di sini itu. Oh itu. Nah, sama seperti yang di sini ada nor. Nah, meskipun di sini tidak ada kata notnya yang merupakan ciri dari kalimat negatif karena ada nor, jadi bermaknanya negatif, sama seperti yang ini. Neither read or write. Oke, whether. Whether itu pasangannya sama or. I'm not sure whether he is lying or not. Gak yakin tuh dia itu berkata bohong atau benar ya. Bohong atau enggak ya. Oke. Udah dua nih conjunction-nya, ada yang fun voice atau coordinating conjunction, ada korelatif yang memiliki pasangan khusus. Jadi nggak bisa dipasangkan dengan yang lain ya, jangan disuruh selingkuh. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut lagi. Nah, Miss. Oke. Di sini udah selesai ya untuk itu. Langsung ke parallel comparison. Bentar dulu deh. Saya bahas yang satu lagi yang subordinate. Itu rada panjang sih sebenarnya, tapi saya percepat aja ya. Saya percepat. Oke. Nah, di sini untuk subordinate conjunction itu ada banyak. Ada yang adverb clause. Ini bisa kalian lihat ya kalau misalkan waktu. Ini ada after, as just, as long as, nah seperti itu. Ini ada tempat juga. Ini juga sama kata penghubung where, wherever, anywhere, everywhere. Cara, as just as if, as told. Ini ada jarak juga. Banyak ya. Ada frekuensi, seberapa sering sih kitanya. Sebab, bukan as, because. Terus tujuan, ada so that sama in order that. Ini ada akibat juga sama nih, banyak tuh akibat. Ini ada kondisi if, unless. Ada partial contrast. Kontras itu bertolak belakang ya. Tuh kan. Saya sayang saudara laki-laki saya, walaupun kita selalu berbeda pendapat. Jadi kan, kok sayang, tapi selalu berbeda pendapat kan pasti cekcok ya, cekcok saya. Ini ada perbedaan juga. Well, I prefer seperti itu. Terus selain yang tadi, ini ada adverb clause, ada adjective clause juga. Nah, yang ini adjective clause. Ini yang udah dibahas materi berapa ya? Kayak materi 2 mungkin kalau nggak salah. Yang who, whom, whose, which, that, when, where. Bukan buat orang, yang subjek, whom buat orang, yang objek, whose buat kepemilikan orang, which sama that buat benda, kayak gitu. When, where buat tempat, waktu. Nah, terus ada noun clause juga. That juga termasuk. Whether or not. Banyak ya. Nih, banyak. Ada conjunctive. Banyak sekali pokoknya kalau untuk yang subordinate itu.
kalau misalnya kalian ingin fokus ke bahasa Inggris, ya ini satu pertemuan, satu judul aja, conjunction. Seperti ini, kan banyak sekali tuh. Ini biasanya kalau untuk yang ini itu conjunctive adverb, biasanya ya, ada di artikel-artikel ilmiah. Kalau saya kan dulu waktu, kalau misalkan S1 itu kan skripsi, tapi versi bahasa Inggris itu kita manggilnya tesis. Jadi untuk tesis, nggak pakai yang coordinate conjunction kayak Van Boys, nggak boleh. Harus pakai yang kayak gini nih bahasanya itu. Tuh. Urutan-urutan, perbedaan pendapat. Misalkan ada pendapat ahli A kayak gini, tapi pendapat ahli B seperti ini. Pakai yang kayak gini. Ini biasanya masuknya ke ranahnya ranah udah ke jurnal-jurnal. Kalau kalian pernah baca jurnal-jurnal itu yang kayak gini. Jadi kalian akan sedikit ketemu sama yang fanboys-nya. Karena kebanyakan yang kayak gini. Dalam kata lain, on the other hand, otherwise, indeed, in fact, ini buat yang deskripsian biasanya. Nanti aja ya untuk ini, betul banyak. Saya hanya mengenalkan sedikit. Yang penting sekarang kalian paham dulu ini sama ini. Nah ini nih yang biasanya paling sering. Kenapa? Karena pasangannya itu kita terkadang lupa lagi. Ini pasangannya sama siapa ya? Yang paling gampang itu ini. Kalau ininya N, dia juga harus N. Neither nor. Oke. Saya stop sharing ini. Oke. Untuk conjunction, apakah ada yang ditanyakan? Selanjutnya, soalnya kita akan membahas tentang paralel. Ini, paralel comparison. Oke, bagus. Nah, untuk yang parallel comparison itu, kalau nggak salah pertemuannya sama saya, yang adjektif itu loh, yang kalau misalkan big jadi bigger, biggest. Nah, bukan ini, jadi perbandingan aja. Ini mungkin kayak merefresh lagi kali ya, kita memori-memori yang lama dibalik-balikin lagi ini. Diulang bahas sedikit. Itu kan S sama S ya. Ini kan waktu hari Senin kalau nggak salah. Hari Senin S sama S. Ini ada yang lain, the same S. The same S itu sama, setara kayak S sama S. Berarti ini nggak boleh ditambahkan kata adverbnya nggak boleh ditambahin kayak bigger kayak gitu. Jadi harus the same big S. Similar to. Nah ini contohnya yang SS-an. Ini satu. Tapi yang paralelnya, paralelnya itu apa sih? Nah, yang membedakan dari materi yang hari Senin ini berhubungannya sama yang ini. Yang tadi yang harus satu kelas. Their car, small house. Berarti kan ini keduanya sama-sama noun. Jadi membandingkan dua hal yang sama. Seperti itu. Jadi jangan misalkan their car is as big as apa ya? Kayak ke adjektif kesananya as big as diligent. Nggak bisa. Jadi harus satu setara. Oke. Untuk paralel comparison hanya segitu aja sih. Pokoknya kalian harus sama. Misalkan noun sama noun dan lain sebagainya. Terus ininya juga. Ini IR itu maksudnya ada IAN ya. Selain bigger, misalkan less sugar, berarti kan itu less juga kurang. Oke, sampai sini dulu sebelum lanjut ke word forms. Word forms lumayan. Ada yang ditanyakan tidak? Saya lanjut lagi. Mungkin tidak ya. Oke, saya lanjut lagi untuk pembentukan kata. Nah, di sini ada nih, Miss. Saya kan nggak tahu kalau ini teh masuknya karena noun, karena verb, atau adjektif, atau adverb, dan lain sebagainya. Nah, ini ada suffix, affix, suffix, seperti itu. Prefix,
prefix. Nah, kalau prefix itu awalan. Awalan. Jadi kata depannya ada sufiks. Sufiks itu akhiran. Nah, kalau ada yang kayak gini, berarti dia akhirannya. Kalau ian-ian, nah magician, siapa lagi ya? Magician dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk yang noun. Nah, terus ada yang S, kayak gini, politics. Terus mathematics, ada S-an. Nah, dia juga noun. Yang akhirannya your, whaler. Nah, berarti ini noun juga. Ini akhirannya al, seperti ini. Arrival, kedatangan. Kalau misalkan verb-nya kan datang apa? Nah, ini banyak ya. Tuh ada let, ada and. Ini yang paling gampang itu. Saya udah kirim ke Pak Wali kelas. Nanti kalau misalkan mau materinya tinggal minta aja ya. Nanti dikirimkan ke grup. Ada IST, ada RY, ada SAM, NC, crazy, ends, dan banyak lagi. Ini cuma ciri-ciri akhirnya gitu. Aktor, ship-shipan, nah kayak gitu. Yang TH-TH, berarti ini kalau yang TH-TH termasuk sama ordinal number yang the first, second, third, fourth, TH-TH kan. Dia maksudnya ke noun juga. Ini ada verbs juga nih. Ciri dari verbs. Oke, ada ciri. Itu sudah saya kirim di grup ya teman-teman. Oke. Kalian bisa lihat ya di grupnya materinya yang ini. Ini kan contohnya ada communicate kan akhirannya sama at, sharpen. Nah, verbs ing-ingan. Tapi hati-hati, yang ini juga bisa dia berubah menjadi noun. Reading teh ketika dia ada di awal. Reading is my hobby. Nah, reading di sana itu saya tulis ya. Saya tulis. Reading is my hobby. Karena dia berada di awal kalimat, sedangkan untuk subjek atau objek itu dia harus berupa noun. Nah, berarti di sini reading-nya itu udah bukan verb lagi, tapi dia udah berubah menjadi gerund. Nah, jadi berubah dari verb menjadi noun. Perubahan juga. Book, beautify, release. Seperti itu. Nah, saja ini ada adjectives juga nih, banyak. Ada able, ada each, aus, and, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian lihat ya. Banyak sekali. Kalau misalkan kalian kurang puas nih, kurang banyak di internet, bisa kalian lihat-lihat ya. Ini ada adverbs juga, easily, words, wise, clockwise. Cuma segitu aja. Intinya ini apa ya? Kalau dihafal mungkin nanti kita akan lupa. Tapi lebih sering ke kayak baca, terus kalian cari tahu gitu word choice-nya teh. Misalkan, oh ini akhirannya iya, berarti dia itu berupa noun. Jangan dulu arti gitu, kalau mau paham yang ini, word forms-nya. Kalau ini akhirannya ance, kayak gitu. Berarti dia noun. Oh ini mah akhirannya en. Berarti dia verbs. Nah, seperti itu. Terus nanti setelah kalian mengamati satu kalimat itu lumayan tuh. Kalau untuk yang kayak gini, ada satu subjeknya khusus kita. Berapa semester ya belajar yang kayak gini itu? Lumayan panjang. Kalau mau dipanjang lebarin. Satu pelajaran khusus yang kayak gini. Oke, ini untuk materi word forms. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Jadi ini mah harus hafal aja sih, sering berlatih, nanti juga kalian bisa bisa menganalisa sendiri gitu. Oh ini mah scope mah maksudnya karena noun.
Oke, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan lagi, saya lanjut ke materi terakhir untuk pertemuan sekarang, itu artikel. Tapi bukan artikel bacaan yang artis-artis gitu loh. Tidak ada? Oke, saya anggap tidak ada ya. Nah, untuk artikel itu ada dua. Definite sama indefinite. Yang nah di ujung. Yang definite itu definite itu sama an. Nah, perbedaannya ini bisa digunakan untuk yang udah pasti ya, yang udah pasti itu tempat, wilayah, orang. Kumpulan orang deh. Suku maksudnya, suku atau perkumpulan. Contohnya tempat, misalkan si yang di dago teh. Apa ya? Transmart itu deh. The Transmart seperti itu, wilayah. Java. Terus suku maksudnya the Indonesian. The US. Terus ini juga digunakan ketika dia semua orang tahu. Di kalimat kedua, semua orang sudah tahu bendanya yang mana. Okay. I buy a new book. Okay. Nah, contohnya ini kan, kalau yang di awal saya menggunakan karena semua orang atau buku yang baru itu banyak gitu di tokonya. Nah, saya beli satu. Nah, setelah mereka melihat buku saya yang baru, nah baru, oh bukunya yang itu, udah pasti yang itu, buku baru mah, jadi cuma beli satu kayak gitu, buku barunya. Book is red. Kayak gitu. Jadi kalimat kedua setelah ini kan ada titik tuh. The book is red. Nah, jadi kalau the itu digunakannya untuk yang spesifik, semua orang udah pasti tahu. Misalkan I love the song. Oh, berarti kalian tahu nih musik kesukaannya saya itu apa gitu. Nah, kalau sama dia itu masih bersifat general. A music. Kalau misalkan saya bilang a music, berarti saya nggak tahu kalian suka musik apa, apakah rock, pop, dangdut, dan lain sebagainya. Kalau saya bilang the music, berarti saya tahu kalian sukanya apa. Oh, pasti dia sukanya pop, jadi the music. Seperti itu. Nah, perbedaannya untuk yang itu dia untuk yang diawali huruf konsonan ya. Untuk yang an itu vowel atau vokal. Tapi cara bacanya, contohnya hour. Jam kan, 1 jam, coba pakai a hour atau an hour, yang mana yang benar? An hour, pakai an. Betul. Kenapa Miss, kan ini awalannya H bukan A, I, U, E, O, tapi kenapa pakai an? Kan cara bacanya hour, A gitu. Jadi bukan dilihat dari ininya. Terus ada satu kata lagi,
Sebuah universitas. A university atau an university. A, I, U, E, O. Ayo. University. A atau an? Betul. Karena meskipun ini diawali dengan huruf U, kan mis A, I, U, E, O sama vowel harus dipakai an. Karena dibacanya U, university. Jadi awalannya itu huruf Y atau Y. Akhirnya ini berubah menjadi E. Itu ya. Tapi kalau misalkan egg, telur, itu sesuai ya. Ini bacanya egg. Dulu, egg. Berarti an egg. Itu ya. Jadi kalian harus paham untuk yang materi ini, sama an. Harus paham pronunciation-nya, bagaimana cara bacanya. Hati-hati jangan ketekat. Karena untuk soal yang kayak gini, kayak easy gitu, kecil banget kan, sama an numpuk, tapi biasanya tricky sekali gitu. Suka ada. Oke, kita lanjut ke materi yang di bawahnya. An digunakan untuk menyatakan suatu benda. Ini ada sebuah, sebutir, seorang, seekor, sesosok, seesan. Yang satu. Kan digunakan untuk kata yang pengucapannya diawali huruf konsonan. Ini kan bukan hurufnya, tapi pengucapan yang awalnya. Kalau an yang pengucapannya di awal huruf vokal. Ini mau konsonan, mau huruf vokal. Nah, ini ada contoh yang lain. A book, a ruler, a pen, a uniform. Tuh kan ini ada U. Uniform, bukan uniform. Uniform, university. Nah, the yang tadi saya bahas di awal digunakan untuk kata benda yang sudah diketahui oleh pembicara dan pendengar. Ini kata saya. Ketika saya bilang the music, berarti saya tahu, kalian tahu maksud saya kemana. Jadi kita udah satu hati, udah satu pikiran gitu. Sesuatu yang satu-satunya umum. Maksudnya umum itu semua orang tahu. Misalkan the Indonesia, the Java, semua orang tahu kan seperti itu. The Transmart, semua orang tahu gitu. Dan juga bisa diartikan ini, itu, ataunya. The book, the jacket, the federal government, the US. Oke, materinya untuk pertemuan ke-8 sudah selesai. Apa ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut ke soal. Teman-teman, ada yang mau tanya? Langsung raise hand atau open mic aja ya, kalau mau nanya. Seperti ada yang kecepatan tadi. Apa dijelas? Dijelas mungkin ya. Oke. Si baca-baca. Saya kira aman juga teh. Aman. Oke. Izin share screen lagi. Siap, Miss. Kelihatan nggak? Kalau kurang jelas, kalian bisa buka di handphone kalian masing-masing ya, yang tadi kalian kerjakan. Oke, kita bahas nomor 1 sampai nomor 8. Oke. Oke, nomor 1. Jawabannya apa sih? Is neither journalistic accurate. Kalau neither tadi pasangannya sama apa? Nor. Nah, berarti yang nor itu antara yang B, oh enggak ada. Antara yang B atau yang D. Yang manakah? Yang mana? Nor of fictitious atau nor completely fictitious. Sama ya katanya fictitious.
harus sama, berarti dia sama ini. Harus sama dengan ini. Journalistically. Nah, accurately di sana. Ingat harus sama ya. Berarti kita lihat yang mirip. Apakah yang B mirip atau yang D yang mirip sama yang ini? Saya Yang D. Oh. Itu caranya. Gampang kan? Kalau udah dikasih tahu gampang kan? Soalnya kan kalian itu belum masuk materi, jadi pas lihat ini apaan gitu kan. Terus kalau udah masuk materi, oh gitu. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Yang ini dulu. Yang 2. Vitamin C is necessary for the prevention N. Nah, kalau N harus sama juga. Ini lihat yang ion-ion, ada the. Nah, ciri dari the, dia juga pasti, ya udah pasti dia berupa noun. Nah, kita cari yang di sini berupa noun. Kalau cure noun bukan, cures noun bukan, it cures noun bukan, for curing noun bukan. Cari yang noun. Ayo, yang mana yang noun? Kalau yang ini mungkin nggak sih? Di sini kan hanya satu ya, bukan kalimat, nggak ada subjeknya. Berarti yang ini bisa nggak? Yang A. Ada itan. Ada subjeknya, it di depan. Tidak ya, yang A. Oke, berarti tersisa B, C, D. For curing. Kalau misalkan kita pilih for curing, berarti di sininya ada for juga nih. Oke, gituin biar kalian rada-rada bingung. Tapi tips dari saya, kalian itu harus fokusnya ke yang awal-awal, yang akhir-akhirnya, yang the prevention-nya. Kan udah pasti dia noun. Cari noun dari sini. Kalau cures, di sini dia noun bukan? Yo. Kalau saya kasih tahu nanti terlalu itu. Apa? Yang mana coba? Siapa penghapusnya? Yang memungkinkan yang mana? Wow, ada soal jebakan di sini. Lumayan. Ini levelnya lebih tinggi dari yang nomor 1 tadi. Yang mana? Ayo. Angkat tangan. Kalau yang B, cures. Di sini kan tidak ada S, berarti dia dihapus lagi. Nah. Saya sisakan 2 deh sekarang. Yang C atau yang D? Oke, C. Kenapa sih? Ya karena itu kata apa ya, tunggal atau gimana Kak? Maksudnya kata pertama. Cure. Oke, best ya. Jadi betul jawabannya yang cure, yang nomor 2 itu. Kita lanjut yang nomor 3 sekarang. A baby's development is influenced by both. Itu yang harus jadi kata kuncinya. Jadi untuk yang soal structure, kita harus tahu arti iya, tapi lebih penting lagi ketika kalian tahu, oh ini jenisnya apa nih, ini jenisnya apa nih, kayak gitu. Lebih tricky. Oke, yang manakah yang sama? Heredity. Yang B. Oke, heredity itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak?
berupa apa? Keturunan dan turunan. Oke, come on. Number 3. Pertanyaan. Faktor keturunan dan faktor lingkungan. Ini ada by. Ini ada by. Ini ada by. Ini oke. Ini influence of the environment. Ini saya untuk nomor 3 itu saya eliminasi aja 1 yang D. Saya sisakan 3. Ini saya sisakan karena yang A itu ada by juga. Sama kayak ini ya. Ini for ada for juga. Environmentally ini ada Y. Tapi kalian harus lihat ya. Obvious. Gimana cara ngambilnya? Obvious. Ini heredity itu dia nggak ada penambahan LY. Jadi apakah heredity sama dengan environmentally? Ini beda ya. Environment kan, ini kata dasarnya environment. Ini heredity. Jadi dia itu kata dasar, nggak ada penambahan LY. Jadi yang nomor B juga belum tepat. Oke, saya sisakan yang A sama yang D. Yang D, Kak. Oke, kenapa D jawabannya? Karena nggak ada tambahan apapun di kata. Oke, tuh ya. Ini jadi yang sejajar atau setara sama heredity itu jenisnya ya setaranya. Jenisnya kayak verb sama verb, noun sama noun, itu sama environment. Pengaruh keturunan dan lingkungan. Kita lanjut sekarang nomor 4. Nomor 4, because bone loss occurs early in women, then. Nah, kita harus fokus ke sini. The effects of osteoporosis are more apparent in women. Apakah men do? In men, as men, similar to men. Oke, ini hanya perbedaan di awalnya aja. Ini termasuk kalimatnya kalimat. Soalnya soal yang mudah. Oke, nomor 4 jawabannya apa? Ini ada in. Berarti yang selanjutnya then juga harus ada in. Jadi jawabannya yang B. In woman and in men. Ini then in men. Sama ya. Nah, ini baru nih soal TOEFL asli ini. Yang baru muncul ya kalau nggak salah, atau yang sebelumnya udah ada yang muncul. Oke, nomor 5. Kita harus mencari mana yang salahnya. Dan untuk soal yang post test nanti, kalian juga akan bertemu sama soal yang seperti ini. Dari nomor 16 sampai 30. Oke, nomor 5 sekarang. Yang mana ya yang salah ya? Kalau yang ada S akhirannya, apakah itu noun? Oke, saya warnain atau enggak ada. Can contain. Kalau can contain kan masih ingat nggak kata saya kalau misalkan model kayak may, might, will, shall, can, can't, itu harus pakai base form. Berarti yang B ini udah benar. Oke, ini ada or aja. Ada way to read.
Berarti yang harus kita lihat dulu, karena di sini ada or ya, karena di sini ada or, yang harus kalian perhatikan itu ini. Kan kalau or juga dia harus setara sama ya. Gas, chemicals, watery. Oke. Apakah ini udah satu jajar mereka semua? Gas apa, chemicals apa, watery apa? Yang kayak gitunya ya yang bingung. Oke, ini kalau saya kasih tahu nanti kalian tahu jawabannya. Bingung. Ya saya tunggu 5 detik deh. Ayo, ada yang tahu nggak gas itu apa, chemicals itu apa? Tapi bukan arti ya, saya nggak nanya arti. Kayak noun-nya atau verb-nya atau adjektifnya gitu. Watery apa? Kata dasarnya apa? Kan tadi kalau misalkan read, ketika reading dia bisa berubah makna juga. Read itu verb, kalau reading itu bisa berupa gerund dan berubah menjadi noun. Ini kayaknya awalnya dari water deh. Nah ini watery. Apakah pas kalau di sini kata sambungnya or? 1 menit deh. Saya tungguinnya. Nyampe 9.31 baru saya kasih tahu jawabannya. Ini udah jam 9.31. Oke. Untuk yang watery, ini dia berupa adjektif. Aduh, susah. Oke, anomat. Watery itu dia adjektif. Kata dasarnya dari apa? Dari water. Water. Jadi kalau mau benar itu jawabannya or water. Seperti itu. Jadi untuk yang jawabannya D. Kenapa yang A benar? Karena dia emang bisa extinguishers. Gitu, nggak ada yang salah gitu. Kalau ini or benar karena emang ini beda-beda, bukan N, nggak bisa pakai N. Jadi memilih salah satu gitu, apakah gas, apakah kimia, atau cairan. Oke. Lumayan ya. Nomor 6 sekarang. Kan the US nih yang saya jelaskan. Kalau the itu kalian udah pasti ketika bilang US, nanya, itu di US itu di Indonesia, nggak mungkin kan? Kalian udah tahu US itu di mana gitu. Makanya pakai the US. Ini ada juga sih pernah saya menemukan soal TOEFL yang di garis bawahinya itu yang di sini the US. A kayak gitu. Sini itu. Susah. Pernah banyak jebakan. Ada yang the-nya nggak ada, US-nya wungkul, misalkan terus A gitu. Ada gitu. Jadi ada gitu. Yang pertanyaan TOEFL hanya artikel an sama the ada. Meskipun cuma berapa persen ya? Paling 5% dah. Untuk soal TOEFL kemungkinan ada nate. Saya juga nemunya itu di yang contoh berapa ya? Kedua kalau nggak salah. Nah, kedua yang contoh pertama itu sama sekali nggak ada. Gitu. Oke, saya balik lagi sini. Yang A consists, kepanjangan. Yang A consists, yang B of, yang C decimate, yang D as well as. Oke, untuk nomor 6,
Jawabannya yang mana? Saya tunggu berapa menit ya? 1 menit deh. Dewan Kongres di US terdiri dari Senat, titik-titik, SLS juga House of Representative, Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, apakah consist pasangannya sama of bukan? Ada yang tahu? Consist of atau consist in atau consist at. Nah, yang kayak gitu juga ada. Misalkan believe pasangannya sama apa sih? Pasangannya sama apa sih? Pasangannya sama in. Jadi nggak bisa pakai n, on, at, believe in. Believe on me. Believe in believe on. Kayak look banyak look mah. Look at, look forward. Itu sih yang ini mah. Consist of bisa enggak? Consist of. Nah, untuk yang consist of ini pasangannya benar. Oke, saya sisakan. The Senate sama as well as. Oke, kalau misalkan ada kata hubung as well as, kita harus lihat dia setara atau enggak. Ini ada the Senate, ini ada the House. Nah, yang ini udah benar. Berarti dia kan udah ada dua-duanya. Berarti yang C juga benar. Yang C juga benar. Jadi yang salah tinggal SLS. Ketika kalian bingung, kayak gitu aja, cari yang benar. Cari yang benar, nah nanti kan ketahuan yang salah yang mana. Itu nomor 6. Oke, sekarang nomor 7. 7. Ada population at an all-time high is higher in the stage. Oke. Nomor 7 jawabannya apa? Lihat ya, kalau ada again, dia harus sama. Apakah higher ini stage? Berarti yang B sama A kita lewatin dulu, karena ini ada again, berarti dia harus setara. Sudah setara belum? Higher apa? Ini state apa? Oke, saya sisakan C sama D nomor 7. Kalian lihat baik-baik. Populasi penjara di negara bagian ini sekarang paling tinggi, lebih tinggi daripada negara bagian lain. Tahanan di negara ini sekarang sepanjang tahun paling tinggi daripada negara lain. Oke. Apakah ini udah setara higher sama any state-nya? Higher dari apa sih? Masih ingat nggak? Dari awalnya apa? Ini yang pertemuan hari Senin. Ada akhirannya IR.
Oke. Langsung aja ke saya. Untuk yang higher, dia adjektif. Kalau state, dia itu nominal. Jadi C sama D udah setara belum? Belum. Oke, berarti kita cari tahu yang salah yang mana. Ini kan ada hike. Hike. Ini higher. Ini state. Oke. Berarti karena ini yang paling berhubungannya itu dari kalimat sebelumnya, dari kata sebelumnya itu yang C. Jadi yang jawaban salahnya D. Ini state. Karena dia tidak sejajar. Sama-sama si higher-nya. Oke, sekarang yang nomor 8. Udah. Oke, nomor 8, jawabannya apa nih? Well-composed opera chips. Nah, kita lihat yang B dulu nih. Kan B ini predikat ya. Kalau predikatnya di sini lihat subjeknya, apakah singular atau plural? Satu atau banyak nih, ada Ulan? Satu. Nah, berarti kalau misalnya satu, ini udah benar, dan ini juga udah benar. Karena kalau ini salah, ini pasti salah. Kita harus milih antara dua. Nah, sekarang tinggal yang berbeda itu C sama D. Nah, setelah by, ini ada tips juga nih. Setelah by, setelah for, nah itu harus dilanjutkan dengan noun. Apakah focusing itu sebuah noun? Masih ingat gak yang kayak saya bilang read video-video? Karena saya ada by, for, nah, untuk yang C juga, biar udah betul. Karena setelah by itu harus noun dan focusing itu noun. Focusing adjektif focusing. Oke, jadi nomor 8 jawabannya D. Sekarang 9. Oke. Nomor 9 jawabannya apa nih? Ini ada yang or nih. Kita cari tahu dulu apakah ini udah sama atau belum. To color, to flavor, to 40 foods. Semuanya ada to. Berarti untuk yang C sama yang D 40 foods. Udah benar. Oke, saya sisakan 2 nih, nomor 9. May use food adjective for preserving, to color. Yo, 9 apa nih? Jawabannya B, Miss. Kenapa? Kenapa jawabannya B? Yang B kali ya. Ya, kenapa? Karena kalau yang A itu habis my harus verb 1. Jadi benar yang A itu. Yang A udah benar. Nomor
Jadi betul ya jawabannya B. For preserving. Dari itu sih, dari artinya. Manufaktur kan pabrik. Pabrik bisa menggunakan bahan makanan untuk mengawetkan warna, rasa, sama satu lagi foods, perkuat makanan. Oke, yang nomor 10, inventory, nor. Nah, kita lihat di sini either pasangannya sama Or. berarti ketahuan yang mana yang salah nomor 10. Yang D. D. Betul. Karena either itu pasangannya sama. Or ini nor. Gampang kan? Gak usah kita bahas satu-satu lagi yang itu. Udah gampang sekali. Yang nomor 11. Panjangan. Oke, ini nomor 11 ada modern art display at a building with unusual design. Nomor 11 jawabannya apa? Modern art. Modern art satu atau banyak nih? Ini singular plural yang modern art. Apakah sesuai kalau disambungkan sama is? Nomor 11. Ini Lauza, gimana? Satu atau banyak nih modern art-nya? Banyak. Plural. Plural. Oke, kenapa plural? Karena nggak ditentuin gitu, nggak ada yang kayak gitunya. Oke. Nah, untuk kita mengetahui singular atau plural, ini kan saya kasih tips triknya kemarin itu kalau misalkan is, di akhirnya ada s ya, dia harus singular. Berarti ketika subjeknya dia plural, berarti otomatis yang A yang salah. Nah, kita cara mengetahui sebuah noun, saya izin nulis di sini. Mengetahui sebuah noun itu singular atau plural. Ya. Nomor 1, ya. Ada e atau n enggak. Nomor 2, lihat akhirannya. S enggak. Jadi ketika misalkan di awal ini tidak ada e sama n, lihat di akhir ada s enggak. Ketika kedua ini tidak ada, berarti di sini dia adalah singular. 1. Jadi yang nomor A itu benar. On display, bisa enggak? On display at. Bisa enggak? On display. Kalian sering dengar enggak kata itu? On display. Yang ini juga udah display. Nah, display di sini bukan verb. Lanjut, di sini ada tinggal building with unusually design. Oke, itu harus yang satu tara. Berarti kita lihat yang ini. Ada the nih. Kalau misalkan the berarti di sini harus noun. Ini harus noun. Ini harus noun. Oke. Nah, berarti building, kalian tahu nggak building itu artinya apa sih? Apakah dia, nah, maksudnya bukan arti. Jenisnya apa sih? Apakah noun juga atau bukan? Ingat tadi yang read sama reading? Unusually design, apakah dia noun juga atau bukan nih? Ada ly-an. Tadi kalau misalkan akhirannya ada ly itu artinya apa? Di materinya, coba.
yang akhirannya LY. Apakah ada namanya? Boleh buka-buka. Saya izin sharing atau yang ini? Balik lagi ke materi. Biar kalian lebih matang lagi. Oke, sini. LY. Mana tadi saya udah ketemu? Aish. Dia termasuk kemana nih? LY. Adjektif. Nah, jadi yang salah untuk yang nomor itu, bentar, share screen lagi. Untuk yang nomor ini yang mana nih? Yang C atau yang D? Yang D. Betul. Oke. Nah, jawaban nomor 11 itu D. Sekarang tinggal 12. Lainnya masih banyak. A, 1, 2, 3, 4. Oke, silahkan. Untuk yang nomor 12, jawabannya apa? 15. Of the 1980. Nah, ini ada S-nya. 15. Apakah bisa? Adopted already insurance laws. Oke. Lumayan ini. Kayak ordinal number itu dia maksudnya ke noun. Ini noun juga. Nah, berarti yang A itu dia udah benar. Oke, saya sisakan B, C, D yang deketan. Silahkan cobain nomor 12. Bikin minum ya. Insurance laws, asuransi. Ini juga enggak. B sama C, silahkan. Adapted already, bisa enggak? Kebalik nggak, Mi? Ah, iya kebalik ya. Harusnya had already adopted. No fault itu benar. Jadi jawabannya nomor 12, B. Yang A. Nah, untuk yang nomor ini, nah ini lihat di sini ada R, nggak ada S, berarti dia subjeknya harus plural. Apakah yang A ini udah plural atau belum? Lihat, kalau ciri dari plural itu di akhirannya harus ada S, kebalikan dari yang tadi. Dan tidak ada E sama N. Yuk, yang A bener nggak? Benar. Benar. Sip. Nah, tersisa B, C, D. Nomor 13. Are fatally in 75%, bener nggak? Occurrences. 75%, kayak gini nulisnya, betul? Betul. Nah, saya sisakan 2. Fatally in 75% of occurrences. Fatally. Ada yang mengganjal ketika kalian baca yang mana coba? Kadang yang itu bisa. Yang fatally itu ganjil nggak, Miss?
Betul ya? Harusnya fatal. Iya, fatal. Fatal. Nah, ini jadi nomor 13 itu jawabannya B. Betul. Sekarang nomor 14, 2 soal lagi. 1. Amount of electronic heavy. Oke. Nah, sekarang nomor 14 jawabannya apa nih? Kita lihat. In spite of find the most amount of electronic gadgeting. Ini enak kan gak nyampe sini? Air traffic control still depends heavy on people. Coba. Ada yang mengganjal nggak ketika kalian baca ini? Karena kalau misalkan soal itu makin lama makin puyeng kan, ya. Cara yang bisa membantu kalian gitu. Bacanya enakan nggak? Ayo, saya nanti kan kalian harus post testnya 15 soal, jadi kita harus lebih awal selesainya. Sekarang tersisa waktu 15 menit lagi nih, harusnya udah masuk ke post test. Yang mana yang nggak enakan ya? Heavy enakan nggak? Elektronik, gadget elektronik. Yang ini benar. Mount of. Yang heavy, Miss. Ya, betul ya. Nomor 14 itu jawabannya yang heavy. 15. Terakhir nih. Ayo. 15 jawabannya yang mana nih? Only recently have students industrially designer and engineers been able to optimize unusual patterns for mass production. Yang enakan yang mana nih? Biar mempercepat. Recently have, bisa nggak? Akhir-akhir ini. Industrially unusual trade patterns, mass production. Oke, saya sisakan 2. Soal tricky. A atau B nih? Kalau industri itu harus industrially atau industri biasa gitu? Industri biasa, Miss. Berarti yang salah ya? Yang B. B. Ya. Gitu. Soalnya kalau industrially, dia itu harus ada to be dulu karena dia adjektif kan. L-Y itu akhirnya adjektif. Oke, sampai sini untuk soal pretest. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke post test. Mohon bantuannya ke Kang Ahmad buat share itunya. Kalau misalkan anaknya udah nggak ada yang ditanyakan. Untuk post testnya sudah saya share di grup. Oh iya. Ini ada yang ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, ya silakan lanjutkan ke post test. Ini tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada silakan lanjut ke post test. Saya izin nge-mute sama stop video dulu ya. Sampai jam berapa ya Teh? Sampai selesai berarti Teh? Sampai selesainya anak-anak nih. Kalau misalnya nanti anak-anak nggak ada jadwal lagi terus mau bahas soal post testnya, mangga saya standby karena hari ini cuma 1 kelas ini aja. Oke Teh, siap.
Dokumen 1.